Halo, kembali lagi di FDJ, channel pemersatu penonton film-film bajakan. Hari ini aku mau review film bergenre action horror thriller. Wow, 3 in 1. Film ini berjudul Mayhem, rilisan 2017 yang diperankan si Glenn dari Walking Dead alias Stephen Yeun. Bercerita mengenai seorang pengacara muda yang berambisi sukses di sebuah perusahaan besar yang berisikan manusia-manusia serakah. Di masa itu Amerika lagi ngadepin pandemi virus aneh yang buat orang terinfeksi jadi pemarah. Semua dihajar tanpa sebab yang pasti. Tanpa panjang kali lebar, langsung aja dikasih paham filmnya. Ini dia, Mayhem. Narasi awal film menjelaskan suatu virus berbentuk mirip tomat gondrong yang dinamakan Idiosa Dartelum 7 atau ID7, di mana virus ini meningkatkan hormon stres dan mengacaukan keseimbangan otak antara emosi dan logika, yang tentunya bakalan buat yang diinfeksi berbuat nekat dan para ahli nyebutnya pembajakan perasaan. Penderitanya akan mengalami mata yang memerah sebelah tapi bukan saringan dan disebut juga redder. Kasus pertama terjadi 18 bulan lalu di Iowa sebelum akhirnya nyebar ke seluruh dunia dengan catatan 1.000 kasus tersebar dan setengahnya ada di Amerika. Namun antibodi sudah ditemukan dan akan bisa dikendalikan sebelum akhir tahun. Sebenarnya virus ini nggak mematikan, tapi penderitanya bisa matiin orang, jadi ya sama aja. Seperti pada kasus Neferit yang bunuh rekan kerjanya tapi dibebaskan karena catatan dokter menyatakan akibat virus ID7 dia nggak bisa kendalin emosi dan nggak bisa diminta pertanggungjawaban atas kelakuannya. Maka dia pun dinyatakan tidak bersalah atas kasus pembunuhan itu. Derek Cho, seorang pengacara muda yang bekerja di perusahaan TSC atau Towers and Smith Consulting yang berisikan orang-orang serakah dan korup. Namun dia tetap berambisi sukses di sana walau stres akibat tekanan tinggi dan suasana kerja yang tidak kondusif. Itu menjadikan dia kehilangan jati diri seiring semakin tinggi jabatannya, apalagi setelah memenangkan kasus Neferit. Biarpun dia nggak peduli Neville salah atau enggak, semua dia lakuin cuma demi ambisi. Pagi itu sampai di kantornya di lantai 5, dia lihat seorang rekannya sedang memaki-maki asistennya. Dia samperin dan ingin tunjukin sebuah video yang rupanya berisi bukti si rekan lagi dipijit totongnya waktu pesta Natal tahun lalu di kantor. Derek ancam dia supaya berhenti semena-mena sama asistennya atau dia bakal jual video itu ke istrinya. Si rekan yang takut bakal jadi duda miskin langsung pergi. Derek cuma berusaha berbuat baik supaya tidak kehilangan dirinya sendiri akibat tekanan kerja. Masuk ke kantor, dia nggak nemuin mug kopinya. Dia pun marah ke asistennya yang masuk buat info ke dia kalau ada rapat di ruang nomor 3 dan ada telepon dari seorang pria bernama David dari Vandakop. Begitu diangkat, Derek marah ke asistennya akan itu bukan David, melainkan adik perempuannya bernama Lucy. Lucy pun minta dia dilukiskan sesuatu karena dia tahu dari asistennya kalau Derek mulai melukis lagi. Dengar pembicaraan nggak penting itu, Derek matikan telepon dengan alasan sibuk. Setelah itu dia pergi ke ruang rapat untuk bertemu klien. Di dalam, dia udah ditunggu seorang ciwai bernama Melanie yang minta bantuan TSC untuk info ke bank buat ngasih tambahan waktu pelunasan utang agar rumahnya tidak disita. Namun tidak ada yang Derek bisa perbuat karena semua sudah terlambat. Melanie berusaha tahan Derek yang mau keluar dan minta dikasih tahu nama pengambil keputusan di TSC. Derek sebut nama Irene Smith. Melanie minta dipertemukan dengannya yang diiyakan Derek. Tapi bukan nelpon Irene, malah dia panggil security buat seret keluar Melanie. Sekilas terlihat, air yang diminum terkontaminasi virus ID7. Lalu masuk asisten yang dibantu Derek tadi mengabarkan Derek dalam masalah. Di dapur, si asisten cerita dia yang lagi gantiin asisten lain di kantor atas dengar pembicaraan bos besar yang bertemu seseorang bernama Kara yang bahas si Derek yang kacaukan kasus Vandakop. Dengar itu Derek kaget karena itu bukan dia yang tanganin melainkan Kara. Dia yang kesal berniat pergi nemuin Kara dan terlihat di kantor orang-orang udah terinfeksi virus ID7. Di lift, untuk naik ke lantai atas dibutuhkan akses khusus yang tidak dimiliki semua karyawan. Waktu ditanya mau ketemu siapa, Derek malah teringat sosok Kara yang merupakan seorang penjilat ulung di perusahaan yang dijuluki Siren. Sadar dari lamunan, dia sebutkan tujuannya dan kemudian dikasih password sekali pakai untuk ke lantai kantor Kara berada. Sampai di kantor Kara, Derek nemuin mug kopinya. Waktu ditanya ambil di mana, Kara panggil asistennya si Meg buat jelasin karena dia yang ngambil. Dengar alasan ngeselin itu, seolah nyiram minyak ke api. Derek to the point mengenai kasus Vandakop yang merupakan kasus Kara. Vandakop sendiri adalah mitra besar TSC selama 2 tahun terakhir. Dan berdasarkan data pengaduan kasus yang lagi diajukan, tertulis nama Derek sebagai penanggung jawab, begitu juga pada kopian data. Kara tawarin kesepakatan buat Derek supaya mengaku salah.
Derek yang merasa semua settingan menolak mengaku dan mengiyakan ajakan Kara waktu diajak ketemu bos besar. Di lift, Kara menggunakan kartu yang hanya dimiliki karyawan tertentu untuk menuju lantai bos dengan maksud menghina Derek yang kalah level dengannya. Sampai di kantor bos yang bernama John Towers, terlihat John sedang melukis dan kemudian nunjukin ke mereka untuk diartikan. Kara bilang kalau itu adalah sebuah bom yang akan meledak dan prajurit yang mau lari nggak bakalan sempat karena sumbu bom yang pendek. John tanya, jadi apa yang harus dilakukan? Kara menambahkan seorang prajurit yang terlihat melompat ke arah bom sebagai pengorbanan buat nyelamatin yang lain. Lalu John minta Derek buat cerna masalahnya sekarang. Yang dibalas Derek itu masalah Kara. John minta berkas data dan sebelum Vandakop tahu masalah yang ditimbulkan, dia minta seseorang jadi kambing hitam. Kara pun minta John periksa data kerja Vandakop yang tertera nama Derek sebagai penanggung jawab. Derek berusaha bela diri dengan alasan semua udah disetting dan setiap ada masalah di TSC selalu melibatkan Kara. Jadi lebih baik lepaskan orang yang selalu menimbulkan masalah. Dia pun nambahin gambar yang dilukis Kara tadi menjadi sosok perempuan yang harusnya jadi kambing hitam atas masalah mereka. Setelah itu John suruh Derek pergi karena dia mau bahas empat mata aja dengan Kara tanpa libatin Derek. Meskipun gak adil, Derek tetap pergi karena itu perintah. Derek kini di ruangan satu-satunya teman dia di kantor bernama Ewan. Dengar penjelasan Derek yang udah bawa masalah ke John, dia mau hubungi Kara buat bikin kesepakatan yang diberitahu Derek dia udah ditawari kesepakatan. Tiba-tiba Kara masuk dan ngasih tahu Derek buat kemasi barangnya karena dia udah dipecat. Derek yang nggak terima konfrontasi Kara dan ancam bakal bawa kasus ini ke direksi perusahaan yang dijuluki The Nine. Pindah ke The Nine dan John. Setelah melalui rapat singkat, semua memberi gestur potong leher yang berarti pecat Derek. John suruh hubungi seseorang bernama Lester. Lester adalah kepala personalia perusahaan yang mereka juluki malaikat pencabut nyawa. Dia masuk kantor Derek dan tidak peduli dengan masalah yang terjadi karena dia cuma jalanin tugas. Dia suruh Derek tanda tangan berkas pemecatan supaya bisa dilimpahkan ke akunting buat pembayaran pesangon Derek. Derek nolak karena kalau dia tanda tangan berarti dia mengakui masalah Vandakop itu disebabkan dia dan bisa dituntut oleh klien. Lester bilang itu bukan urusannya karena dia cuma penyampai pesan. Derek masih mau bicara dengan The Nine dan gak bakal ninggalin gedung kalau gak tercapai. Lester ketuk meja dan masuklah seorang security bawain kardus kosong. Kemudian, tim SWAT datang dan suruh yang di luar untuk masuk ke dalam gedung dengan alasan dikarantina. Derek yang dikawal dua security pun gak bisa ninggalin gedung. John yang lagi video call dengan petugas terlihat udah terjangkit ID7. Petugas ber-APD menjelaskan jejak ID7 terdeteksi di gedung TSC melalui alat pendeteksi mereka yang legal dipasang di tempat umum sejak kasus pertama. Gejala akan ditunjukkan sebentar lagi dan penawar sudah dilepas ke sistem ventilasi dan bakal ngilangin virus dalam waktu 8 jam. Hingga saat itu, gedung akan dikarantina sepenuhnya. Di lobi, Derek sudah diajar rekan yang diancamnya tadi. Kemudian sesuatu terjadi. Sepertinya aku juga kena virusnya. Oke, lanjut. Derek balas hajar orang itu yang dipisah Ewan. Namun karena efek virus, Derek seperti kesurupan. Sementara Ewan yang udah terinfeksi masih bisa berpikir logis dan minta Derek buat sudahi semua dan tunggu virus bersih, pergi dari kantor dan jangan noleh lagi ke belakang. Karena The Nine bisa lakuin hal-hal yang Derek gak nyangka. Setelah ceramah itu, dia ajak Derek naik ke kantor dan tunggu virus reda. Waktu Ewan gak perhatiin, Derek kabur ke arah lain. Sisi lain, petugas masih berbicara dengan John dan menjelaskan gejala yang dipicu virus ini, di mana bahkan pengguna narkoba jenis kokain akan terlihat seperti warga teladan kalau dibandingkan impact dari virus ID7. Maka mereka yang di gedung diminta untuk gak kerja dulu biar gak tambah stres. Di bawah, suasana kantor udah jadi arena Royal Rumble ala WWE, di mana semua karyawan gak bisa lagi kendalin emosi mereka dan saling maki dan kelahi. Namun John yang takut kehilangan omset gak pedulin petugas. Dia suruh semua staf tetap kerja seperti biasa, apabila gak mau bakal dipecat tanpa pesangon. Kemudian masuk telepon yang ngabarin kalau si Derek minta izin ketemu dengan tujuan mempertimbangkan tawaran kesepakatan Kara. Derek dibeli password akses namun bukan menuju lantai kantor John, melainkan ke lantai bawah. Fuck you! Let me the fuck up! AKA the Bull. Di situ dia udah ditunggu tangan kiri John yakni Carlton Snyder yang bertugas membersihkan hal-hal kotor si John. Carlton sambungkan telepon John yang bilang dia tahu kasus Neverett dan gak mau berakhir seperti korbannya. Makanya Carlton yang dikirim buat ngurus Derek. Mendadak Ewan muncul buat bantu. Karena kalah jumlah, Ewan harus meregang nyawa karena kepalanya tertusuk paku. You killed Ewan? Dengar Ewan mati, John malah mikirin susah buat nyari penggantinya.
Dia bilang karena kasus Never Eat, selama masa pengaruh virus, mereka yang ngebunuh bakalan kebal sama hukum. John suruh kurung Derek dan minta Carlton balik ke atas. Waktu sadar, ada Melanie di sana yang tanpa sebab pasti mereka pun perang jigong dilanjutkan adu pukul. Setelah itu baru mereka berargumen. Intinya, hajar dulu, ngomong belakangan. Melanie terkurung karena gedung terlanjur dikarantina. Di tengah kegilaan akibat virus, Derek ajak Melanie kerjasama dengan imbalan. Irene Smith bakal dia serahin sepenuhnya ke Melanie buat disiksa, karena selama karantina mereka bebas buat apa aja. Dengar itu, Melanie setuju menyatukan kekuatan. Lalu, Derek nyari telepon-telepon rusak dari kotak di sana buat disambung jadi satu. Ternyata yang dia hubungi adalah CEO dari Vandakop yang ajak John untuk berbicara melalui video call bersama The Nine. Di situ Derek jelaskan kalau ada indikasi TSC yang sengaja ngasih saran yang buat Vandakop kalah di kasus tuntutan mereka, dan penasihat dari TSC yang lewatkan batas pengajuan mosi. Sambil merobek invoice pembayaran TSC, CEO Vandakop mutusin sambungan video call. John yang habis hirup tepung putih ditambah pengaruh virus ID7 perintahkan buat bunuh si Derek. Dua orang security dikirim ke ruangan mereka ditahan dan lihat Melanie dengan santuinya lagi mesen pizza, sementara Derek bersiap kasih paham mereka dari belakang. Serangan dadakan Derek dengan mudah jatuhin dua orang security hingga terkapar tanpa perlawanan. Christ, man. Fuck your girl too? Untuk persiapan perang, Derek ajak Melanie persiapkan diri dengan senjata tercanggih abad ini. Lalu mereka bergerak ke kantor Lester. Lester yang berkarakter dingin kini berubah akibat efek virus. Dia keluar kantor dan di seberang sudah ada Derek dan Melanie. Tembakan peluru paku Melanie ditangkis tepat dengan tongkat berjalan Lester. Dia balik ke kantor buat sembunyi yang coba didobrak Derek tapi telat. Kemudian muncul dua orang security lain yang langsung lumpuhin Melanie pakai taser gun. Derek pun ajak mereka main peta umpet di sekitaran kantor. Dikira udah aman, Lester keluar kantor buat sisa Melanie yang terkapar. Sisi lain, Derek tusuk paha seorang security bermodalkan obeng dan dilanjutkan dengan majlep security gundul. Tahu Derek mendekat, Melanie tendang pistol pakunya ke Derek, namun masih gagal karena Lester keburu masuk kantor. Derek terobos masuk dengan cara yang sangat sopan. Tujuan dia ke sana karena mau minta kartu untuk akses lift. Lester merasa bukan cuma dia yang punya kartu, tapi Derek bilang karena dia kesal dipecat Lester. Lester bilang dia bakal kena masalah kalau kasih kartu ke Derek yang dibalas Derek, itu bukan urusannya. Lester pasrah dan taruh kartu di meja. Waktu mau diambil, tangan Derek disalam tempel pakai gunting. Lester langsung jatuhkan Melanie dan berusaha nembak dengan paku, tapi masih bisa dihalangi. Melanie ambil sebuah gerenda dari tasnya dan Lester di fatality sampai modar. Setelah si pencabut nyawa dicabut nyawanya, Melanie lepas gunting dari tangan Derek dan ajak terusin ke lantai atas. Derek suruh tunggu dulu karena ada ide lain. Dia fotokopi sesuatu dan minta Melanie rekam dia. Ternyata dia lagi membahas kasus Never Eat yang merupakan seorang warga teladan, namun akibat virus berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Dan mengajak membahas mengenai salah virus atau salah Reed sambil membakar jasad Lester yang disambut tepuk tangan staf barbar di sana. Lihat itu, John jadi panik dan hubungi Kara yang megang kartu ke lantai dia berada. Kara nggak bisa naik karena lift dijaga orang yang nggak bolehin dia pergi. John berusaha bujuk Kara buat hancurin kartunya, yang ditolak Kara karena kartu itu senjata as dia buat selamat dari Derek. John tawarin buat jadikan dia direksi perusahaan kalau dia mau hancurin. Dengar itu, mata merah Kara berubah jadi hijau. Dia panggil si Mac buat sembunyiin kartu di mana dia sendiri nggak tahu. Buat antisipasi, John minta petugas kirimkan pasukan buat amanin situasi, namun tidak boleh biarkan anggota bersenjata masuk ke area virus karena sangat berbahaya. Dia cuma bisa nawarin buat bicara sama Derek melalui psikolog sebagai upaya preventif. Bukan tenang, John malah hancurin TV-nya karena kesal. John lalu hubungi akunting buat bikin sayembara berhadiah $450.000 buat nyawa Derek. Balik ke Derek, waktu karantina sisa 4 jam. Melanie usul gerak cepat sebelum telat. Mereka menuju ruangan lantai kantor Kara berada. Suasana di sana lebih tenang. Kara muncul bersama Mac dan bersama 5 bodyguardnya. Usaha persuasif dijalankan. Psikolog menelpon ke lantai itu dan berbicara melalui loudspeaker. Bukan tenang, Derek malah makin bergairah buat ngebantai orang. Setelah usaha dianggap gagal, Kara balik kantor dan kerahkan 5 bodyguard GG-nya buat urus Derek. Derek bacakan syarat dan ketentuan ke 5 orang itu kalau tetap mau bela Kara, dan setelah itu bergelutan antara 5 orang versus 2 langsung dimulai. My colleague and I will not be held criminal, mayhem, and first-degree murder. Whatever the fuck I want!
Karena Derek dan Melanie sudah naik mitik, kelima bodyguard tier epic dibantai habis sama mereka berdua. Mereka lanjutkan ke bos selanjutnya, si Kara. Di kantor Kara, Derek diinfo kalau kartunya disimpan dan ajak negosiasi kalau mau kartunya. Entah nego atau provokasi, Kara yang merasa di atas angin malah pecahin move kopi Derek dan terus hina dia. Lalu dia panggil Meg. Meg masuk dan kasih kartu yang udah gosong karena di microwave. Lihat itu, Kara marah dan maki-maki Meg karena itu senjata dia buat selamat. Meg jelasin kalau The Nine yakin Kara bakal berkhianat, jadi mereka tawarkan kenaikan jabatan buat Meg supaya dia hancurkan kartunya. Shrill voice. Akhirnya, Meg bisa lampiaskan dendam kesumatnya sama Kara selama ini. Dengan modal gunting, dia kasih lubang bernapas tambahan di badan Kara. Melanie pun tertawa bahagia lihat suasana itu. Kemudian Derek video call John buat liatin sisa dari Kara, yakni lidahnya yang buat John makin panik. Sambil pegangin pecahan muknya, dia cerita ke Melanie kalau itu dari hari pertama dia kerja. Dia minta surat pemberitahuan penyitaan Melanie dan lihat ada celah di sana buat dibatalkan dengan tanda tangan dari Irene. Lalu masuk pesan video dari John yang liatin dia lagi ngencingin jasad sohib Derek, si Ewan. Derek nangis lihat video itu. Karena Melanie gak ada permen buat bujuk Derek, dia kasih kado istimewa biar gak usah basah di atas tapi basah di bawah aja. Yang tentunya aku skip. Selesai basah-basahan, Derek baca info dari Ray, si orang IT, kalau akses ke lift dibatasi khusus para eksekutif. Itu ngasih dia ide lain. Dia ajak Melanie ke kantor Ray lewat tangga. Di kantornya, Ray lagi gelut sama keyboard. Setelah lihat Derek, dia jadi lebih santuy. Derek minta bantu Ray buat hack data Irene dengan sedikit ancaman palu. Terlihat komputer Irene langsung melambat. Dia telepon Ray dan malah dengerin ocehan Ray masalah budget IT. Irene janji bahas dengan John, tapi dia minta buat perbaiki sekarang. Ray kirimin sebuah patch buat perbaikan dan suruh dia install. Patch itu berfungsi ngapus data asli di komputer Irene dan mindahkan ke server cadangan. Lalu Derek telepon Irene buat kasih tahu yang terjadi dan ajak dia ketemu kalau mau data itu balik. Irene nemuin John dan Carlton, kasih tahu diajak ketemu buat nukar kartu dan data Irene. Irene gak bertujuan buat ngasih kartu, tapi buat bunuh mereka karena Irene diizinin milih tempat pertemuan yang udah disiapin pistol di sana. Melanie pun meluncur ke tempat perjanjian. Setelah digeledah, dikenalan sama Melanie yang dia kacaukan kasusnya. Irene yang berusaha ngambil pistol gak tahu kalau itu udah diamanin Derek. Di bawah ancaman, Irene kasih kartunya tapi belum selesai karena dia diminta tanda tangan berkas kasus Melanie. Irene bilang, biarpun dia tanda tangan tetap bisa digugat balik dengan alasan dikarenakan virus ID7. Kalau dia mau, bisa ke atas minta tanda tangan direksi lain. Melanie yang kesal dengar itu, langsung hancurin harddisk data Irene dan minta Derek pergi biar dia bisa berdua sama Melanie. Derek yang keluar ruangan disambut Carlton dengan penuh kasih sayang. Derek langsung dipreteli tanpa ampun. Carlton keluarin pistol, kemudian dia abisin pelurunya buat niru Kang Mad Dog biar greget, pakai tangan kosong aja. Sisi lain, Melanie bersiap fatality dengan palu, tapi Irene bilang kartu itu nggak fungsi tanpa password dari dia. Kemudian balik ke Derek yang lagi disiksa Carlton bermodalkan blackjack di tangannya. Derek coba lawan dengan sebuah obeng, namun cuma geli-geli. I'm gonna burn your eyes. Carlton keluarkan cairan merica buat serang mata Derek. Derek arahin ke mulutnya waktu disemprot, kemudian disembur ke muka Carlton, diteruskan dengan satu tikaman obeng ke dasi Carlton. Dengan tertati-tati, Derek cari air karena mulutnya penuh merica. Dia balik ke ruangan Melanie. Irene mau kasih password ke Derek, tapi ditukar Melanie. Sisa 25 menit masa karantina. Melanie yang udah muak bersiap fatality, namun 3, 2, 1. Piece of shit suit! Done? Fuck you. I'll be back shortly, sweetie. Derek yang udah serahin Melanie bersiap menuju ke lift di antara Irene. Dia ngasih ciuman perpisahan ke Melanie, setelah itu menuju lift. Irene masukin password dan waktu pintu lift hampir menutup, Derek tunjukin beberapa baut yang dia copot dari kursi yang nahan Melanie. Well, I'm gonna beat you to the punch. Kini, dia sampai di kantor bos terakhir diiringi tepuk tangan orang di dalam. John tawarkan damai dengan mengangkat Derek sebagai direksi. Dua ciwe mantul bacakan tunjangannya sebagai direksi, bahkan ditawarin meja terong. Namun karena dendam amarah memuncak, Derek tolak. Dua ciwe mantul tadi langsung nyerang tapi bisa diatasi Derek. Lalu bos terakhir turun tangan bersenjatakan stick golf dan Derek yang bawa kunci Inggris. Pertarungan bos besar versus pegawai pun terjadi. John lempar tepung putih andalan dia ke Derek yang buat dia nggak bisa lihat.
Derek dipukul hingga jatuh ke meja dicekik John, namun masih bisa lepas. Dia minta stick golf lain dan sebelum bisa nyambut stick itu, dia ditunjang dengan blackjack colongan dari Carlton tadi. Dia suruh The Nine ambil suara mau diapain si John. Ternyata mereka minta dia dieksekusi. Derek pun setuju dan layangkan bogeman penutup ke bosnya. Make it quick! No, because you're too much of a puss. Piss on your corpse as well. Plead my case to the Nine. Kemudian dia jelaskan permasalahan kasusnya ke direksi tersisa dan memohon buat dapat pekerjaan dia lagi. Tentu saja The Nine setuju daripada harus menyusul John. Tapi dia sadar kalau selama ini dia tak miliki pekerjaan, tapi pekerjaan yang miliki dia. Dia lanjut tanda tangan menjadikan dia pengganti John. Lalu dia tanda tangan berkas surat Melanie buat pembatalan penyitaan sebagai direksi. Setelah itu dia pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Semua kegilaan di kantor akibat virus tidak dapat digugat dan dianggap selesai. Derek pun berjalan keluar gedung bersama Melanie yang sekaligus mengakhiri film ini. Tamat. Gimana? Full adrenalin gak film ini? Menurutku pribadi film ini mirip kampanye sosial. Diingatkan kalau kerja jangan over stress. Kita mati besoknya perusahaan tinggal nyari gantinya kita. Jadi mending jadilah karyawan Tango. Begitu tank langsung go. Unik sih ceritanya, mana gebuk-gebukannya kalau nonton langsung tuh seru banget. Dan mirip Battle Royale gitu. Pas tuh buat yang nyimpan dendam sama atasan. Auto digeprek. Sampai sini aja lah pembahasan film Mayhem ini. Subscribe dan like kalau terhibur ya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Aku FDJ undur diri. Thank you for watching and happy Mayhem!